Pak Edi, yang saya kok belum ada suaranya Pak Edi. Oh iya, lupa si apa namanya, Simut. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai saja ya untuk pertemuan yang kedua kita pada kesempatan hari ini. Ini pertemuan yang kedua dari satu rangkaian workshop kita, eh, terutama sebagai follow up dari simposium yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, tanggal 26 hingga 27 Juli 2024. Eh, Pertemuan pertama kita sudah bisa mempelajari bagaimana teknik penulisan ilmiah dengan baik yang disampaikan waktu itu oleh Pak Muhammad Nazil Ikdami yang memang pakar di dalam penulisan ilmiah begitu dengan publikasi yang berkualitas yang sudah terbit di jurnal-jurnal yang berputasi internasional begitu. Nah, sekarang kita hari ini akan mencoba hal yang lebih teknis sebenarnya, lebih teknis karena terkait dengan bagaimanakah cara eh, apa namanya memahami gaya tulis dan kemudian memakai tools, memakai bantuan dari aplikasi atau teknologi atau platform yang akan bisa membantu kita di dalam membantu menuliskan secara lebih sistematis dan lebih lebih akurat begitu ya, karena memang dibantu dengan perangkat teknologi itu dibandingkan kalau kita mesti melakukannya secara manual. Jadi kita harus ngecek satu persatu referensi dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA Style. IPA Style sebagai satu gaya tulis gitu ya, satu gaya tulis yang memang digunakan di jurnal-jurnal yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang, UNES, termasuk juga Indonesian Journal of Curriculum and Education and Technology Studies, kemudian ada Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology, kemudian juga Journal of Curriculum Indonesia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama mahasiswa tingkat akhir kalau di prodi 1 Teknologi Pendidikan di tempat kami, sebelum ke apa namanya materi terutama terkait dengan reference manager, nanti kita akan sampaikan eh, materinya yaitu API Style, kemudian juga bagaimana cara menggunakan Mendeley sebagai salah satu reference manager yang sangat familiar kalau di tempat kami di UNES itu, kemudian juga nanti Zotero yang juga banyak dipakai oleh rekan-rekan dosen di tempat kami maupun di kampus yang lain juga sama gitu ya. Nah, yang pertama saya akan share eh, terkait dengan API Style dulu, kemudian nanti akan berlanjut bagaimana cara menggunakan Mendeley dan kemudian Zotero. Nanti yang Zotero akan disampaikan oleh Pak Muhammad Nazil Ikdami. Oke. Eh, ini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu panduan yang saya pikir bagus dari Taylor and Francis Group. Ini salah satu publisher internasional yang dia pakai apa namanya? Dia menerbitkan beberapa jurnal ilmiah yang berreputasi internasional dengan standar yang sangat bagus, termasuk diantaranya dia memiliki jurnal-jurnal dengan standar atau gaya tulis yang berbeda-beda. Nah, salah satu gaya tulis yang dipakai itu adalah HPS Style. Nah, yang terakhir kita kalau update American Psychological Association Style ini sebagai gaya tulis itu sudah edisi yang ketujuh. Jadi HPS Style edisi yang ketujuh. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mengakses dari Google Drive yang sudah kita sampaikan, nah nanti akan bisa membaca lebih detail panduan dari Terra and Francis Group ini. Dan ini sebenarnya karena ini mengacu atau apa ya menyarikan dari APS Style dan kita di jurnal di UNES juga sebenarnya sebagian besar itu pakai APS Style, maka sebenarnya nggak ada bedanya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, ini update
yang terbaru. Kemudian nanti kita bisa lihat apa namanya, bagaimana cara menuliskan citasi, referensi gitu ya. Terus kemudian kalau penulisan buku itu seperti apa, conference, disertasi, macam-macam gitu ya. Sampai kemudian apa namanya, web, menuliskannya seperti apa, dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat, maka sebenarnya eh, apa ya, ada dua jenis kutipan di dalam teks, dalam tubuh tulisan di body text itu ya. Yang pertama seringkali kita menyebutnya sebagai narrative citation atau kutipan yang sifatnya naratif. Yang kedua itu adalah parenthetical citation atau kutipan yang berada di dalam tanda kurung semacam ini, gitu ya, tanda kurung semacam ini. Nah, ada dua hal yang kemudian menjadi berbeda di situ yang seringkali kemudian kalau mahasiswa pemula itu ketika mereka pakai reference manager semacam Mendeley maupun Zotero itu, maka semuanya ada di dalam kurung semacam ini. Semuanya ada di dalam kurung gitu ya. Padahal kalau kemudian kita eh, apa namanya? Kalau kemudian kita mau mengutip secara naratif, maka tidak semua referensi itu yang ada di dalam kurung ini adalah apa namanya? Termasuk nama juga itu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini misalnya eh, kalau ini Liu et al. 2009 halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, ini disebut sebagai kutipan di dalam kurung atau parenthetical citation gitu ya. Nah, ini benar begini ya. Tapi kalau kemudian narrative citation itu bentuknya seperti bawah ini. Jadi Liu sama 2009, maka dia sebagai apa namanya? Sebagai subjek yang apa namanya? Menjelaskan sesuatu, maka dia ditulis di luar kurung semacam ini. Ini yang seringkali keliru bagi para penulis pemula yang dia eh, merasa terbantu dengan reference manager, tapi kemudian eh, karena reference manager itu kan sifatnya dia hanya insert saja ya, insert citasi, tapi dia lupa kalau apa namanya narasinya apa citasinya adalah yang berbentuk narrative citation, maka seharusnya nama penulis itu nggak di dalam kurung tapi di luar kurung gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau parenthetical citation, maka memang benar dia ada di dalam eh, kurung semacam ini. Gitu. Ini yang khas dari APA style. Yang kemudian bisa membedakan juga dengan model-model Vancouver misalnya. Kalau Vancouver itu kalau tidak salah itu ya. Jadi di sini bukan nama penulis, bukan nama pengarang, tapi kemudian ada semacam eh, penomoran begitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Yang itu kalau bagi kami yang sudah terbiasa dengan APA style semacam ini, maka agak menyulitkan karena kemudian kita tidak bisa menulis dalam bentuk naratif semacam ini. Misalnya siapa yang ngomong apa gitu. Jadi nggak bisa seluas ini. Dan kalau kita bisa melihat siapa orang yang berbicara ini, maka akan langsung teringat kita ya dalam koneksi pikiran kita. Oh, tokoh ini, oh dari referensi ini. Jadi mudah saja. Nah, memang akhirnya kita memutuskan untuk pakai IPS style sesuai dengan ketentuan dari UNES juga dan kami menganggap ini salah satu yang paling oke. Gitu. Nah, ada nanti bisa baca teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, cara menuliskannya seperti apa, in-text citation maupun kemudian juga bibliografi atau apa namanya eh, referensi atau daftar pustaka. Gitu. Nah, ini ada dua yang kita kenal, narrative citation, kemudian parenthetical citation. Ada di dalam kurung, itu ya, terus kemudian ada di luar kurung, gitu ya. Gitu. Nah, ini ada banyak multiple citation, misalnya seperti ini. Jadi kalau ingin merangkum ya beberapa citasi itu terus kemudian di dalam apa namanya dalam satu kalimat misalnya ada beberapa tokoh ada beberapa referensi yang dia punya kemiripan hasil riset misalnya maka langsung saja beberapa riset menunjukkan bahwa eh, apa namanya eh, pembelajaran yang berbasis internet itu sangat menunjang capaian misalnya gitu ya itu siapa saja nah itu bisa tulis referensi 1, titik koma ini macam-macam gitu ya kalau manual maka kita harus meneliti ini
gitu ya, titik koma semacam ini, noded, nggak ketahuan apa namanya, eh, apa namanya ini, informasinya begitu ya, impress ini sedang dalam proses terbit dan macam-macam itu, ini dibolehkan juga. Nah, tapi kalau pakai reference manager semacam Mendeley maupun Zotero, maka akan langsung saja seperti ini, jadi mudah gitu ya. Nah itu, jadi makanya kita kemudian akan belajar Mendeley dan kemudian juga Zotero. Nah, ini yang model apa namanya tadi, parenthetical citation atau citasi di dalam bracket, di dalam tanda kurung gitu ya. Nah, kalau ini yang model narrative citation. Jadi namanya ada di luar. Nah, dia ada karangan berapa nih si Carlyle ini? Oh, ada yang tahun 2097, tahun 2015 itu ada dua, maka ada A dan ada B gitu ya. A dan B ini otomatis kalau kita pakai reference manager, baik Mendeley maupun Zotero. Tapi kalau manual kita harus identifikasi mana yang A, mana yang B. Nah, itu kan pasti butuh waktu lebih lama. Makanya kami menyarankan pakailah reference manager Mendeley atau Zotero sehingga itu yang familiar, mudah, ringan begitu ya, dipahami, dipakai juga gampang begitu. Dan akhirnya akan bisa memangkas waktu ya, akan bisa memangkas waktu apa namanya dalam menulis begitu ya. G, kemudian ada secondary resource citation. Nah, ini juga sama gitu ya. Nah, misalnya ini yang seringkali mahasiswa itu juga pakai ya. Jadi dia misalnya eh, apa tidak membaca karyanya Huang and Zoller, tapi dia membacanya karyanya Zhu gitu ya. Maka bisa ditulis seperti ini naratifnya. Huang and Zoller tahun berapa ini sebenarnya yang dikutip di karyanya Zhu itu? As cited in Zhu 2010. Nah, gitu itu juga boleh. Nah, ini kalau parenthetical citation. Nah, modelnya gini aja. Seringkali kemudian itu seolah-olah dia langsung aja ini Huang and Zoller gitu tahun 95. Nah, begitu kita lihat di daftar pustaka nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya penulis dia bacanya Zhu ini sebenarnya 2010, di mana Zhu ini dia ngutip Huang and Zoller ini. Nah, ini caranya gitu ya. Nanti bisa dilihat di bagian sini. EPS style itu juga mengakomodasi personal communication gitu ya. Jadi misalnya peneliti itu melakukan interview personal begitu ya, private or archive letter, bahkan telepon-teleponan begitu ya. Nah, itu bisa juga kemudian dikutip gitu ya, dikutip gitu ya. Misalnya begini, ini personal communication September ini macam-macam. Bentuknya apa lah? Ini dijelaskan di dalam teks maupun di footnote juga bisa gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat personal communication semacam ini biasanya, kalau tidak salah ya, saya nggak salah ingat itu, dia hanya muncul di dalam teks saja, tapi tidak muncul di dalam bibliografi atau referensinya, gitu ya. Karena kan memang nggak jelas judulnya, gitu ya. Kalau tahun ininya bisa ini, tapi nggak jelas judulnya seperti apa. Namanya juga kan ngobrol via telepon kan, begitu ya. Kemudian ada table and figures, ya, itu semacam apa? Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. eh ini ada banyak, nah, semacam ini. Ini contoh-contoh apa namanya ya? Ini informasi dasar, informasi dasarnya, eh, cara menuliskannya seperti apa. Periodical resources itu ada non periodical resources, nanti ada contoh-contohnya di bawah. URL itu yang diakomodasi. Nah, ini kemudian bisa dilihat ketika apa namanya di dalam bibliografi atau referensi gitu ya. Kalau single author semacam ini contohnya gini ya. Jadi nama belakangnya itu kemudian ditaruh di depan, dikasih koma gitu, kemudian nama depan kan sebenarnya C ini, kemudian disingkat, nama tengah M disingkat gitu, setelah gitu. Nah, ini bentuk dasarnya begitu ya. Ini sudah contoh. Ini paling mudah kalau bagi saya itu ya. Telereferensi CPI style ini nanti kita bisa buat apa namanya? Kita bisa ambil inilah nanti kita unggah di apa di jurnal kita untuk bisa memudahkan apa namanya calon penulis juga begitu ya. Em, apa ini namanya terus kemudian ini model kalau sifatnya naratif binal, ini sebagai subjek dia di luar kurung. Nah, kalau kemudian parenthetical citation binal di dalam kurung gitu ya.
two author semacam ini gitu ya, three atau 20 author sampai 20 itu semacam ini. Gitu ya. Banyak itu tulis itu. Nah, et al, nah, gitu ya. Princi et al, state that apa gitu ya. Princi et al ini biasanya kalau di akhir kalimat atau di sebelum koma begitu. Gitu ya. 21 or more authors. Wah, ini banyak sekali bisa begitu ya. Tapi kemudian karena banyak nanti secara otomatis sistem akan ada titik-titik semacam ini, seret gitu ya. Jadi ada nama yang hilang setelah urutan keberapa gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini boleh gitu ya. Tapi tetap nanti yang muncul kalau dalam in-text citation, body text nanti Nichols et al begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. eh Apa namanya, kemudian no credited author gitu ya. Jadi nggak tahu nih siapa penulisnya, maka yang ditulis apa? Yang ditulis adalah judulnya, judul dari artikel gitu ya. Nah, ini model ini sama. Jadi kalau misalnya apa namanya, mengutip dari berita di media, baik cetak maupun apa namanya, online mass media begitu ya, eh, nggak ada penulisnya, nggak ketahuan penulisnya, misalnya wartawan atau siapa yang seringkali pakai apa namanya, pakai singkatan, pakai inisial macam-macam itu. Nanti kita coba lihat di epistel itu apakah juga bentuk dasarnya semacam ini. Jadi judul ini, terus kemudian nama media, gitu ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya kayak jurnal gitu kan, ada volume, ada number, halaman sekian-sekian, ada di UI gitu ya. Nah, ini kita lihat sih. Non-primary with authors gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya lengkap ini sebenarnya. Publish translation. Nah, ini kalau translation ada ininya juga itu. Bentuk dasarnya ini contohnya. Ini translatornya. Trans semacam ini. Nah, tapi nanti kita bisa atau perlu melihat juga bahwa eh, tidak semua informasi itu bisa terbaca dengan baik oleh reference manager, baik Mendeley maupun Zotero. Gitu ya. Jadi memang ketika translator ini dia nggak ada, maka kita kemudian harus secara manual menambahkannya gitu ya. Panduannya apa? Panduannya API style. Walaupun kita sudah setting API style di reference manager Mendeley maupun juga Zotero, tapi ada beberapa hal yang nggak terbaca gitu ya. Namanya juga aplikasi gitu ya. Jadi apa namanya, dia membaca, ada beberapa yang nggak bisa terbaca juga gitu ya. Nah, maka kita harus menambahkan yang semacam ini. Eh, atau juga ada informasi tentang eh, apa namanya ya, karya ini terbit pertama kali kapan misalnya begitu ya. Misalnya ada karya Junjue tahun 1918 misalnya ya, tapi yang kita baca itu tahun terbitan ulang yang sudah ke berapa puluh kali cetakan misalnya gitu. Nanti original work published ya gitu. Advanced online publication. Nah, ini kalau jurnal kan semacam ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar. Cuma pasti akan terbantu itu kalau pakai reference manager itu. Kemudian in-press artikel. Jadi sebenarnya sedang dalam proses terbit. Nah, itu boleh asalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian itu punya punya apa namanya ya, versi preprint, versi yang sebelum di print. Karena belum di print, maka nggak ada halamannya tuh sebenarnya. Dan nggak ketahuan juga dia volume sama nomor nomor berapa. Gitu ya. Jadi ditulisnya ini in press gitu ya. Jadi tahunnya belum jelas. Walaupun mungkin penerbit jurnalnya sudah mengatakan, oh kami terbitkan di akhir tahun ini gitu ya. Kita sudah dapat preprint versionnya, versi PDF tapi belum publish. Nah, kita bisa mengutip itu sebenarnya. Gitu ya, auto citation auto citation, tapi memang benar gitu ya, jadi bukan auto citation yang apa namanya, untuk ngakali bila citasinya tinggi, enggak, tapi memang benar-benar riset kita yang kita tuliskan itu based on our previous research, itu berdasarkan pada riset kemarin tapi belum publish tapi dalam proses. Nah, itu oke, itu nggak masalah gitu ya, asal dituliskan begini, in press, dalam proses cetak atau terbit gitu ya. Jurnalnya jelas, tahunnya belum, volume and number sama pages-nya juga belum, halamannya belum. Artikel with illocation. Illocation itu ya ini sebenarnya ya, di UI gitu ya. Ini. Seterusnya. Ya, from supplement. Kalau supplement seperti apa? Nah, ini sih ada oh, abstract from compile abstract issues.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu boleh hanya ngutip abstrak gitu ya. Boleh hanya ngutip abstrak gitu ya. Tapi ya ada autorannya gitu ya, ada autorannya begitu ya. Eh, Sini gitu ya. Abstrak dari kompilasi abstrak sih. Abstrak from compile abstract issues. Nah, itu juga boleh. Abstrak. Tapi harus dituliskan bahwa ini abstrak gitu ya. Jadi orang yang baca akan memahami kalau Bapak Ibu sekalian kita menuliskan ini nggak baca naskah utuh, tapi hanya baca abstrak. Nah, ini kejujuran integritas ilmiahnya itu dipertaruhkannya di situ. Jadi jangan-jangan kita biar dikatakan, wah kita sudah membaca satu artikel utuh, ada kita cuma baca abstrak, ini nggak ada gitu. Ya, enggak, ini harus jujur, dituliskan di sini. Hanya abstrak yang terbaca. Oke, gitu. Kemudian review without original title, gitu ya. Review tanpa eh, apa namanya original title, tanpa tanpa judul aslinya. Bapak Ibu sekalian, di jurnal kami sebenarnya ada apa ya? Ada bagian untuk review buku gitu ya. Walaupun yang nulis cuma beberapa orang, saya, Mas Farhan dulu sempat nulis juga gitu. Tapi ya, akhirnya sedikit gitu, berarti itu penting. Nah, eh, mengutip review buku itu semacam ini. Nah, ini juga ada ya, review of the book teacher terus gitu ya. Tapi tanpa title kayak gitu juga bisa. Special issue dan semacam ini. Special issue apa? Nah, Bapak Ibu sekalian pasti tahu ya. Jurnal-jurnal itu terkadang ada special issue yang dia hasil conference gitu ya. Terus kemudian diambil conference tema tertentu begitu ya. Jadi nggak kemudian dimasukkan ke dalam number and volume secara normal, tapi dalam satu isu tertentu gitu. Itu ya boleh juga. Ini one author, two authors, ini yang lebih low graded author, contoh-contohnya editor, ED ini editor, kalau EDS editors, more than one editors. Nah ini yang bawah ini EDS, ini editornya 1, 2, 3, nah gitu ya. Nah, ini bentuknya gini pokoknya. Dasarnya itu cuma dua sebenarnya kalau mengutip dalam teks itu. Narrative citation sama parenthetical citation. Ini seringkali keliru. Jadi nggak semua kalau pakai reference manager terus kemudian di dalam kurung semua. Nah, itu yang keliru. Nanti saya tunjukkan gimana caranya yang kalau pakai Mendeley gitu ya. Eh, Author ada penulis tapi ada editornya. Nah, ini Hannah Arendt tahun 78, The Life of the Mind. Editornya ini McCarthy, M. M ini siapa? Michael, mungkin ini Michael McCarthy, AD editor terbitan ini. Nah, oh ya Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita lihat IPS Style edisi ke-7 itu sudah nggak ada nama kota. Ini ya contohnya ya. Penulis, dia editor, ini, Routledge, penerbit saja. Publisher name. Jadi nggak ada city itu nggak ada kota sekarang. Walaupun kalau nginput data di Mendeley misalnya, itu ada city, silakan ditulis, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak muncul di sini. Saya nggak tahu pertimbangannya, saya belum belum baca full. Tapi barangkali karena sekarang itu penerbit itu dia sudah across the boundaries ya, across across kontinen gitu ya. Jadi lintas benua, lintas country, lintas negara begitu ya. Jadi Routledge ini dia kantornya di London ada, di New York ada, di mana-mana ada gitu ya. Beda sama penerbit kita misalnya kayak penerbit apa namanya ya, Raja Wali Press, Prenada gitu ya. Kantornya di Bandung, Jakarta gitu ya. Atau Diva Press, Jogja gitu ya. Udah itu tok, nggak punya cabang. Tapi kalau penerbit internasional kayak gini, apalagi di masa sekarang ya, yang based on internet gitu ya, bisa di mana-mana dia publish gitu ya. Maka mungkin itu yang kemudian menjadikan dia nggak city atau kota atau tempat itu nggak dimunculkan lagi di dalam EPSTL edisi ke-7 gitu ya. Republication bukan republik ini terbit ulang original work tahun sekian sekian. Nah ini tadi yang John Dewey tahun ini John Dewey ini ya tahun 1916 dia sudah nulis tapi terbit yang kita baca tahun 97 misalnya. Nah, ngutipnya tahun 97 karena kita baca ini, tapi kita kasih tambahan itu original work published 1916 gitu. Free Press ini nama penerbitnya. Gitu ya. Edition included. Nanti apa gitu ya. Silakan di
public translation in, translasi tadi. Eh, Apalagi ya. Oh ya ini ya, Al-Quran misalnya. Quran. Nah ini FPSTL kenal juga ternyata ya. Title of religious works, title-nya apa? Ini referensinya begini. The Quran, T. Khalidi, trans ini translatornya, referensinya begitu. Citationnya The Quran. Tahun 2009 ini bukan Quran ditulis sih, tapi Quran mushafnya, bukunya itu terbit tahun ini oleh Penguin, ya, gitu ya. Dia yang translasi ini semacam The Quran, parenthetical and narrative citations. One editor book chapter model, nah, semacam ini kalau book chapter in apa-apa, in apa-apa. Nanti silahkan bisa dilihat. Saya pengen langsung ke yang bagian apa namanya ya. Hmm, Kalau jurnal-jurnal sudah oke sih. Sudah, saya yakin sudah Bapak Ibu sekalian. Proceeding, jadi proceeding apa, nama, tahun, judul artikelnya di sini, terus kemudian proceeding apa sini, ya, gitu ya, di miring begitu kalau manual. Tapi kalau pakai reference manager otomatis, walaupun kadang ada yang error juga. Volume, number, halaman-halaman sini. Gitu ya. Non-serial conference proceeding. Nah, proceeding itu ada yang serial, ada yang non serial. Yang serial itu biasanya kalau konferensinya dia tahunan, 2 tahunan gitu ya. Annual conference misalnya macam-macam gitu. Nah, kalau yang enggak ini yang semacam. Nanti bisa dilihat paper presentation, paper yang dipresentasikan dan belum publish itu juga boleh dikutip menurut APA Style. Menurut APA Style. Jadi kadang kan gitu, oh jangan. Nah, baca dulu APA Style. Nah, tapi dipresentasikan di mana? Nah, kan gitu. Karena begitu setelah dipresentasikan, seperti yang Bapak Ibu teman-teman lakukan kemarin di simposium itu, kemudian ada perbaikan. Nah, itu yang kemudian menjadi bisa ada beda. Ya. Misalnya ini nih, yang nulis ini, Computer Programming Decision Trees for Assessing Teacher Not Teaching. Paper presentation. Nah, ini sebenarnya di mana sih? Conference names itu, conference city. Nama konferensinya di sini di kota ini, conference country Kanada. Nah, gitu jelas gitu. Jadi konferensinya dari 5 sampai 9 April. Nah, ini jadi Pak Nazil kemarin presentasi di Bali itu tanggal 6 sampai berapa, nah, bisa tulis itu presentasinya, thread gitu ya. Paper presentation in apa boleh itu dikutip ya. Nah, begitu kemudian publish mungkin jadi beda. Lah itu nanti ngutipnya beda lagi. Jadi bukan paper presentation tapi sudah langsung ke nama jurnalnya dan seterusnya. Poster presentation itu juga boleh dikutip. Nah, ini yang jarang barangkali di Indonesia. Poster kok dikutip. Karena poster itu kan sebenarnya dia sari-sari dari hasil riset gitu ya. Sari-sari hasil riset terus kemudian dibuat dalam bentuk grafik yang menarik begitu ya. Saya sama Pak Nazil punya cita-cita untuk simposium setelah ini kedua begitu ya. The second symposium on curriculum and educational technology, nanti ada pameran poster. Boleh dikutip itu. Ya kan ini poster presentation. Nah, gitu ya. Nah, yang kayak gini kalau di text citation nggak kelihatan kan, gini aja, thread gitu ya. Icon, parenthetical maupun naratif. Tapi nanti akan kelihatan, oh ini poster, oh ini presentasi, nanti di referensi, daftar pustaka atau bibliografi. Unpublished doctoral dissertation. Nah, itu harus ada tulisannya kayak gini. Unpublished doctoral dissertation gitu ya. Jadi dia nggak publish. Gitu. Unpublished master thesis ya. Nanti juga bisa ditulis gitu ya. University of Notre Dame misalnya gitu. Nah, sini nggak kelihatan nih ini apa sih sebenarnya, apakah ini macam-macam gitu ya. Kadang di kita ada yang menyatakan apa namanya hasil riset disertasi sama tesis jangan dikutip gitu ya. Boleh dikutip, boleh, boleh unpublished. Bahkan yang unpublished boleh dikutip. Master thesis maupun doctoral dissertation. Yang sering kali jadi masalah itu yang S1. S1, S1 gitu karena kan baru belajar gitu ya, baru belajar kok dikutip gitu. Maka seringkali yang menyarankan itu adalah jangan dikutip yang skripsinya, tapi dikutip artikel skripsinya yang sudah diolah, dibantu analisis mertajam oleh dosen begitu, dosen pembimbingnya barangkali yang bantu.
theoretical framework mahasiswa kan seringkali masih kurang itu analisis atau pembahasannya juga masih nggak begitu tajam, dosennya bantu. Kemudian, nah itu yang dikutip, jadi bukan skripsinya begitu ya. Nah itu kalau kita buat make sense ya, pertimbangan make sense. Ini kalau ada repositorinya di mana begitu, gitu ya. Multiple authors, kalau banyak itu organizational author, the same as publishing agency. Mhm. Nah, eh, kalau yang nulis itu organisasi atas nama organisasi, maka Amnesty International kayak gitu ya, atau UNESCO gitu ya. Judulnya apa ini, report nomor berapa gitu. Nah, ini ditulis juga. Hmm. Terus kemudian newspaper. Nah, ini newspaper print. Kalau print bentuknya begini. Tapi ini yang apa namanya, yang artikel ya, model artikel yang ditulis itu ya. Gitu, The Washington Post, halaman sekian gitu. Nah, sekarang itu udah mulai bangkrut kan koran-koran cetak itu. Nah, pasti ini ada online-nya. Lah, kalau online gimana? Nah, ini nama penulisnya, ini, terus kemudian The New York Times, terus kemudian URL-nya. Ini aja ini. Ini seringkali juga keliru nih. Nah, klien ini namanya. Editorial. Editorial juga juga oke ditulis gitu ya. Editorial itu The Guardian View on the Rise in Domestic Killings. Ini. Tulis ini editorial. Harus clear ini editorial. Jadi bukan berita gitu ya. Beda. Ini The Guardian langsung URL-nya. Nah, citasinya kayak apa? Kalau kalau ini citasi ini, maka yang ditulis adalah judulnya. Ketika nulis di paragrafnya itu adalah judulnya, bukan nama penulis karena ini editorial. Editorial itu kan seperti presentasi sikap editorial, sikap medianya, gitu ya. Ya, gini tulisnya begini. Dan nggak ditulis semua. Kalau judulnya itu panjang, The Guardian gitu ya, sampai to political act. Tapi begitu mengutip, maka dia di reduce, dikurangi hanya sampai domestic killing. Ini ada titik dua semacam ini. Kenapa? Ya karena biar nggak panjang-panjang amat gitu ya, simple gitu ya, gitu ya. Nah, ini kalau pakai Mendeley, saya nggak tahu ya Zotero ya, saya jarang pakai Zotero. Kalau pakai Mendeley, eh, cut-nya mengcut ini manual, cut-nya manual. Ya. Versi dulu, kalau versi yang desktop mungkin ya, selalu versi desktop kita bisa setting di Mendeley, memotongnya sampai kalimat sampai kata apa itu bisa. Tapi yang versi non selain ya yang desktop itu yang sering saya pakai itu manual. Ya. Jadi judulnya panjang di media itu, nah kita yang singkat saja sampai berapa kata gitu ya. Yang kalau dibaca itu make sense, bisa dipahami. Gitu. Guardian tanggalnya ini. eh ini sudah ini apa namanya ya, The New Yorker, ini media juga, majalah ya, magazine models. Kemudian juga kita punya majalah apa sih di Indonesia? Ya, Tempo misalnya ya, majalah basis gitu. Dan seterusnya itu bisa itu. Kemudian ada yang online juga, The Chronicle of Higher Education ya gitu. Saya punya cita-cita pengen buat kayak gini nih. Nah, itu ya, Chronicle of Higher Education. Computer Science ini yang nulis siapa? Ini ya. Dan ini nama majalahnya. Majalah ini bukan jurnal ilmiah majalah. Kemudian web page with multiple authors. Halaman website. Smart History ini ya. Namanya lebih dari satu begini. Judulnya apa? Eh, Langsung saja. Setelah judul ini adalah nama websitenya sebenarnya, penamaan. Yang biasanya muncul di headernya di atas itu ya. Smart Story gitu ya. Smart Story. Web page with no date, tanpa tanggal. ND no date. ND itu ada tanpa tanggal. Organizational altar. Misalnya Pitt Rivers Museum. Yang nulis nggak jelas, maka dituliskan nama lembaganya. Gitu ya. Terus kemudian nggak ada tanggalnya yang jelas. Eh, karena biasanya ada yang lengkap, ada tanggalnya, ada penulisnya macam-macam. Tapi ada beberapa website kemudian nggak menyeting itu. Ya, itu langsung.
Kemudian ini nanti silahkan dibaca. Ini blog post, blog itu juga boleh, blog itu. Tapi saya sering kali bilang ke mahasiswa, jangan ngutip blog, jangan ngutip Wikipedia, jangan ngutip Kompasiana. Eh, Kenapa? Karena itu ya nggak ada proses eh, apa namanya ya kurasi, nggak ada proses review, nggak ada proses proofread begitu ya. Langsung aja tuh orang bisa buka akun di situ terus kemudian itu. Nah, yang boleh itu adalah kalau yang nulis di situ adalah memang orang pakar betul di dalam bidangnya. Nah, itu akan saya bolehkan. Kan kita bolehkan. Dia blog, dia wah pakarnya di situ misalnya eh, siapa namanya? Neil Selwyn. Nah, ini tokoh idolanya Pak Nazil. Neil Selwyn itu profesor teknologi pendidikan kritis gitu ya. Dia punya website, punya blog website. Yang kemudian kita bisa ngutip di situ. Kenapa? Kenapa boleh itu blognya kita kutip? Karena dia pakar di situ. Dia pakar teknologi pendidikan kritis dari Monash University. Nah, gitu ya. Twitter, sekarang X namanya, itu ya boleh dikutip. Nah, gitu ya. Caranya, nah seperti ini caranya. Eh, Siapa sih yang nge-tweet ini? Lah, akunnya apa? Akunnya ditulis ini. Set gitu ya. We are animal rights activists, the orphans of the... Terus ini. Tunnel with link attached. Set gitu ya. Singer nih nama. Bukan penyanyi ya, nama orang. Facebook post. Post di Facebook itu juga boleh dikutip ya sebenarnya ya. Gitu ya. Thunberg. Siapa sih ini? Kalau orang yang bergelut di dunia apa namanya gerakan sosial pasti tahu nih. Ini nama lengkapnya Greta Thunberg, si aktivis apa namanya cinta lingkungan ya. Greta Thunberg itu. Nah, dia ketika post di Facebooknya, Climate Strike is named 2019 Word of the Year. Climate Strike ada ini ya, hashtagnya kayak gitu. Boleh gitu ya. Kenapa? Wah, ini tokoh ini. Greta Thunberg itu tokoh tokoh apa namanya gerakan cinta lingkungan. Anak muda, si remaja. Itu. Apalagi package, greens, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini sering sering apa namanya? Kecuali yang teknik betul ya. Ini kan software. Software. Cara ngutip software seperti apa? Software, aplikasi, dataset model. Ini contohnya gitu ya. Downloaded. Downloaded pas yang sudah ini kan software ini yang sudah di-download komputer software. Oke, banyak mobile application by individual developer. Jarang kita di luar ada banyak itu. Dataset, film, oke, film. Kalau film gimana sih? Direkturnya siapa? Tulis di sini direkturnya. Director atau the last picture show film, filmnya. Ini maksudnya kategori audiovisual models. Columbia Pictures. Ini. Nah, terus itu. Yang ditulis siapanya? Bogdanovich. Ini berarti sutradaranya. Television series boleh dikutip. Lah itu kan audiovisual, ya gitu. Walaupun kita nulisnya teks gitu ya, teks, tapi bahan yang kita tulis itu seringkali nggak cuma dari teks, tapi bisa dari audiovisual dan macam-macam gitu ya. Jadi sudah itu ada contohnya gitu ya. Eh, Kemudian episode, nah gitu ya, tulisan episode. Nih. Laura's Secret Diary Season 2 episode 4 TV series episode in Pros ini apanya sih? Producer eksekutif producer. Oh, eksekutif producer. Twin Peaks itu title of the television series. Oh, Twin Peaks gitu ya. Company-nya apa? Oke, classical song gitu ya. Lagu gitu ya. Teman-teman bahasa seni yang mengkaji lagu, kutip yang benar. Nah, ini komposernya siapa gitu ya. Sini, ini. Non classical song nah, yang baru-baru ya. Sini. Terus artwork karya seni gitu ya. Yang bisa dilihat filenya aja JPG gambar gitu ya. Three Wise Men Greeting into Entry into Lagos. Welly. Welly ini siapa artisnya? Artisnya bukan kita penyanyi itu bukan ya. Senimannya siapa? Seniman artwork ini ya. Kerja-kerja ini namanya, judulnya tulis aja ini berarti painting kan ini lukisan. Institution name Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Seni rupa Fine Arts Philadelphia.
streaming video ya gitu misalnya kita kemarin ada nayangin apa namanya simposium yang bicara Pak Nino Aditomo dari Kemdikbud, kemudian ada Prof. Din Wahyudin. Eh, kita streaming gitu ya, kita streaming. Nah, itu boleh dikutip, boleh dikutip menurut EBS Style. Tapi ya itu berarti kutipan apa ya? Kutipan hanya sekedar apa namanya sedikit aja begitu ya. Karena kalau mau serius ya apa namanya baca dong apa yang dipresentasikan pembicara begitu ya, gitu. Baca karyanya ini. Jadi karena membicarakan itu seringkali lebih atau ada improvisasi dalam dalam berbicara itu, gitu ya. Jadi ini Hamilton, Hamilton berarti dia yang apa namanya? Hamilton ini siapa? Kreatornya, kreatornya Hamilton, kreatornya. Hamilton kreator, title video, Dr. Dan Hamilton interviews, oke, YouTube channelnya apa gitu ya. Kreatornya, oke, podcast, podcast juga bisa. Manuskrip, unpublished, informal published model juga bisa, unpublished itu banyak. Title dokumen archival material models, banyak, nanti bisa dilihat sendiri. Letter surat paten, legal case, macam nanti bisa dilihat eh, kasus Supreme Court sini US Federal State. Ini kan kontraknya di Amerika di macam-macam penulisannya seperti apa, Climate Act. Nah kita juga punya model yang sendiri. Eh Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu konsep dasar EPS style. Nah, terus kemudian kita kalau mau pakai apa namanya ya, misalnya kalau mau ngutip-ngutip itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau di saya, Anda bisa lihat desktop saya. Eh, Desktop saya di sini ada Mendeley, bagian ini Mendeley, Mendeley Reference Manager. Ini versi yang sering saya pakai, sama ada Mendeley Desktop. Ini nanti yang agak ada bedanya dikit, gitu ya. Saya sering kali pakainya yang ini. Kalau diklik ini, nah, bagi yang belum pasti harus install dulu gitu ya. Dan itu free, ini nggak bayar kecuali internetnya, gitu ya. Nah itu saya sudah punya basis data banyak gitu ya. Sudah punya basis data banyak. Eh, Ada tulisannya siapa, 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 macam-macam itu banyak. Nah, di sini ada menu-menu macam-macam gitu ya. Ada all references recently added berarti referensi yang terakhir ditambahkan ke sini. Recently read berarti yang paling akhir dibaca gitu ya. Favorit kita bisa nandai favorit gitu ya. My publication oh, ternyata ada di unsorted, belum disortir. Duplicates ini yang sama sudah nggak ada. Trash yo, ini yang kita buang semacam. Nah, kalau kita mau mau apa istilahnya ya, mau add eh ada oh ya, mau add dokumen. Oke. Ini bisa import dari komputer, file, folder, dari library, dari macam-macam gitu ya. Atau manual ngetik sendiri-sendiri. Kalau manual begini, seret gitu. Nah, ini kita harus identifikasi apa namanya ya. Ini apa ini jenisnya? Oh ini ya, ada seringkali di UI-nya di sini. Apakah ini artikel jurnal? Nah ini kan banyak pilihannya. Bill, bill itu bukan tagihan ya, bill itu ya. Pada produk hukum ya. Book, book section, case, komputer program, conference processing, film, hearing, jurnal artikel. Biasanya ini ya jurnal artikel, magazine, newspaper, patent, report, satu tesis, unspecified, macam-macam. Katakanlah jurnal artikel. Nah ini diketik sendiri itu title-nya, authors. Authors ini ada ketentuannya itu kan. Last name, nama akhir, koma, nama first name gitu ya. Ada contoh. Nama jurnalnya tahun ini. Itu abstrak kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sampai sampai volume, isu, tahun ini udah cukup. Oke. Entry nanti bisa masuk gitu ya. Kalau eh, import file from computer, misalnya begini, thread
Saya akan import misalnya, misalnya nih ya, saya punya file ini, seret, maka dia nanti ini ngupload sendiri, seret, begitu. Cing. Nah, kalau selesai, nah ini kita bisa klik. Tapi ini review duplicates. Oh, berarti saya sudah pernah mengunggah sebelumnya. Tapi kalau ini kita klik, nah, ada dua yang sama nih, harus kita hapus salah satu. Nah, itu kalau kita ke sini, nah ini bisa kita action move reference to trash. Nah, kita buang aja. Seret kalau kita lihat, seret. Nah, gini. Kita bisa lihat ini apa namanya? Inti artikelnya ada di sini. Oh, ini artikelnya yang karena kita punya filenya kita bisa baca. Tapi kalau kita manual tadi, berarti nggak ada filenya kita nggak bisa baca. Ini jurnal artikel, Teacher Agency ini Curriculum Reform, penulisnya ini, nama belakangnya Paulton kan, pilih Paulton. Set. Nah, Paulton nama belakang jadi di depan. Kemudian ini kurikulum perspektif, ini sampai ini aja. Ada abstrak, ada ini, ada filenya. eh, ini judul artikel ini dicek, cek, DOI sama. Oke, oke, gitu ya. Nah, kalau nggak sama, ini diedit gitu ya. Ini diedit, jurnalnya diedit, namanya begitu ya, judulnya. Terkadang mahasiswa itu ini semuanya kapital terus dibiarin aja gitu ya. Jadi nggak dicek satu-satu. Gitu ya. Jadi memang harus dicek satu persatu. Ini apa namanya ya? Ya kesabaran gitu ya. Ya jadi akademisi ya gitu. Baca satu persatu gitu. Nggak, ya, kalau semuanya diserahkan ke robot ya yang kerja robot. Kita nggak ada sentuhan apa namanya kerja ilmiahnya, akademik. Ini bisa diedit, ya macam-macam gitu ya. Oke. Eh, recently edit ada all references. Ada yang klik ini terus apa namanya? Ada yang ini ada yang nggak bisa detect itu juga ada kadang ini web page dari Open ini. Nah, ini belum saya koreksi dan belum saya pakai sebagai referensi. Itu sing atau ini deh. Channel positive psychology, share gitu ya. Ini juga udah oke nih sampai ke ini enggak juga. Ada hospital ini, oh, hospital ini conference, hospital ini dia ya ini conference-nya tahun ya begini aja. Tapi yang penting adalah mengedit ini semuanya diedit. Nah, kalau sudah, misalnya kita ke file ya, ini saya sedang nulis sebenarnya, nulis artikel tapi nggak jadi. Eh, terus kemudian kalau kita sudah install, terus kemudian ada pilihan di merge di apa namanya disatukan ke di Microsoft kita, Microsoft Office kita, maka kita bisa lihat di bagian referensi sini, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada insert citation langsung yang pakai Mendeley ini. Tapi kita bisa pakai yang kanan ini, Mendeley ini. Nah, saya biasanya pakai yang kanan. Kalau yang ini yang desktop, yang ini yang apa namanya yang tadi saya buka itu. Nanti kalau apa namanya install, nah, nanti kan ngisi nama, ngisi password. Nah, nanti kan pasti dipakai. Ini kalau nggak sering dibuka nanti nutup, nanti harus ngisi eh, apa namanya username sama password. eh Ngutipnya ya gini aja, misalnya ngutip gitu ya. Nah, kita pengen siapa ngomong apa gitu ya. Terus kemudian kita mau ngutip, kita cari ini namanya, misalnya Michael Apple, apa idolnya saya, Michael Apple gitu ya. Kita kutip, threads. Nanti dia akan munculnya di sebelah sini tuh, yang kita kursornya kan di sini. Nah, tapi kita bisa milih misalnya di preview sini.
Apakah mau model yang semacam ini? Ini kan author year. Ini kan berarti parenthetical citation, kutipan di dalam kurung. Atau yang author, yang narrative citation, tahunnya saja. Atau author saja, atau year saja. Misalnya pilih ini. Nah, ini berarti narrative citation. Klik. Nah, munculnya di sini. Jadi nama Apple itu kemudian ada di luar kurung. Itu. Terus kita ketikkan nah, misalnya gitu ya. Gitu. Atau kemudian kita bisa ini Apple lagi. Misalnya begini. Terus eh, di sini ini berarti parenthetical citation. Iya, parenthetical citation. Oh, sama tadi. Currently editing. Oh, cancel. Oh, mana ya? Set. Ini ya. Set. Oh, ini. Set. Nah, ada dua. Ini ya, gini. Berarti ada di sini. Eh, misalnya. Oh, kok P? Kalau P butuh subjek ya. Ya, bla 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 bla. Nah, gitu. Ya gitu aja. Gini aja sebenarnya. Set. Gitu. Ya, nanti gitu aja nulis kayak gini ya, Van der Acker. Nah, terus kemudian tulis referensinya di mana? Kita cek aja di sini gitu referensi. Nah, ini di sebelah sini ini ada tulisannya di sini ya. Ini ada merge citation. Nah, ini insert bibliografi. Set continue. Your bibliography will be insert at your cursor location. Berarti di sini. Seret. Nah, udah nih. Nah, udah ini. Nanti kita edit gitu ya. Teksnya pakai font apa gitu. Hurufnya, spasi antar barisnya, nol misalnya gitu. Nah, ini kan rapi nih. Nggak usah ngetik satu persatu. Ini sudah otomatis A, otomatis B. Gitu ya. Karena penulis yang sama, nulis di tahun yang sama, artikelnya beda. Saking produktifnya. Nah, ini ada yang sama. Oh, kalau ada yang sama ini, oh ini berarti ada yang keliru nih. Nah, kita bisa edit di apa namanya database-nya tadi itu. Atau bisa kita manual di sini juga bisa override. Kalau mau ngedit di mana? Sini tadi, yang bagian sini. Oke. eh Oke, begitu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? EPS Style sama Mendeley. Gitu ya, sama Mendeley tadi. Kalau enggak, kita langsung ke Gus Nazil yang akan bicara tentang Zotero, how to use Zotero. Hmm. Oke, saya kirim di chat itu apa namanya kalau mau presensi untuk malam ini. Eh, oke itu dari saya pikir gitu ya. Mas Nazil, udah siap Zotero? Wah, kita kok peteng. Jadi Pak, ini dalam kegelapan ini. Waduh, harus kita sinari nih. Oke, monggo saya persilakan. Ya. Jadi, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya ada pertanyaan nggak ini untuk Pak Edi yang sudah panjang lebar tadi menjelaskan tentang APA dan penggunaan Mendeley atau Reference Manager Tool Mendeley. Mungkin sebelum saya lanjutkan, karena sebenarnya materi saya juga nggak terlalu berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Dan paling-paling saya nambahin dikit-dikit saja. Seperti kalau tadi Pak Edi itu sukanya menggunakan Mendeley dan sebagian besar memang dosen-dosen atau peneliti di Indonesia itu memang menggunakan Mendeley.
saya sebenarnya juga apa namanya dulu menggunakan Mendeley, tapi sekarang saya lebih suka menggunakan Zotero karena eh, enteng untuk laptop saya yang butut ini, jadi saya suka menggunakan Zotero. Silakan, ada teman-teman lain nggak yang teman-teman ada yang mau bertanya dulu mungkin? Boleh apa namanya menuliskan di kolom chat kalau umpamanya mau tanya juga. Bahasa saya hilang. Enggak apa, enggak penting. Oke, sambil menunggu silakan nanti bisa instruksi aja ya, tidak harus angkat tangan, langsung aja nanti buka mic-nya langsung apa namanya interupsi gitu aja kalau mungkin ada pertanyaan dan seterusnya. Oke, saya di sini sebenarnya apa ya bisa ditambahi, memang sudah semuanya oleh Pak Edi tadi. Jadi bagi kawan-kawan mahasiswa yang apa namanya belum menggunakan reference manager, kami sarankan untuk segera menggunakan reference manager untuk memudahkan hidup Anda karena memang waktu untuk menyusun referensi itu memang waktu yang time consuming, artinya tidak cukup 1 jam 2 jam, itu bisa seharian sendiri kalau Anda harus menuliskannya secara manual, apalagi kalau Anda apa namanya tidak apal dengan urutan-urutan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi, kalau jurnal artikel itu seperti apa urutannya, tahu apa namanya dibalik atau seperti apa tahunnya, seperti apa ditaruh di mana dan seterusnya. Nah itu maka apa namanya lebih mudah memang sebenarnya menggunakan reference manager untuk membantu kita mengautomatisasi apa namanya cara penulisan referensi dan seterusnya. Itu jadi untuk otomatisasi, membantu otomatisasi. Nah, di sini sebenarnya Zotero itu tidak jauh beda dari Mendeley. Cuma mungkin sebagai tambahan saja, saya tak izin share screen ya. Saya belum bisa share screen ini, Pak. Oh ya, sebentar. Oke, udah. Oke, saya tak share screen. Sebentar. Mana Zotero lain? Ya, ini sudah kelihatan ya. Ini Zotero. Zotero, kok mudah sekali. Zotero tampilannya seperti ini ya, jadi Anda tinggal bisa ketik di Google Zotero, nanti Anda bisa download. Nah, hampir sama sebenarnya ini apa namanya tampilannya seperti yang sudah ditampilkan tadi di apa namanya di uh, di tadi apa namanya di Mendeley yang sudah ditampilkan oleh Pak Di tadi. Ya, seperti ini, bahwa ini sangat sangat messy sekali. Jadi saya ini kurang-kurang rapi dalam apa namanya mengkategorisasikan referensi saya. Tapi ini contoh saja. Pokoknya ini saya sedang menulis tentang multimedia dan informasi literasi. Ini adalah beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan. Bedanya mungkin di Mendeley juga sama sih sebenarnya. Di Zotero umpamanya, di Zotero ini kalau ada, jadi ini umpamanya apa namanya atau apa saya tak yang ini aja. Nah ini umpamanya ini. Kalau ada tanda merah seperti ini, Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya, ini berarti saya sudah apa namanya di sitasi ini berarti ada lampirannya PDF, lambang PDF ini. Nah, di Zotero itu umpamanya Anda mau menggunakan Zotero dan Anda sudah apa namanya download atau mengupload PDF-nya ke dalam Zotero, nanti maka di dalam Zotero ini Anda bisa klik ini PDF 2 kali, nanti artikelnya akan termuat di sini. Nah, namanya tentang artikel tentang the effectiveness of deradicalization program dan seterusnya. Ini ada di Zotero dan Anda bisa langsung membaca dari sini dan juga Anda bisa meng-highlight, memberikan komentar dan seterusnya. Nah, itu Zotero. Jadi semacam apa namanya ada fungsi PDF di sini di dalam Zotero itu. Jadi Anda ketika apa mendapatkan artikel terus nanti Anda masukkan ke sini, Anda bisa melampirkan dokumennya, terus nanti Anda bisa membaca dokumen tersebut melalui aplikasi Zotero. Jadi nanti Anda langsung bisa highlight dan seterusnya. Anda bisa menambahi komen dan seterusnya. Ya, jadi itu apa namanya? Mungkin di Mendeley juga bisa ya Pak Edi, kan gitu.
melampirkan dokumen seperti ini? Saya rasa bisa sih. Ya, jadi reference manager rata-rata bisa. Tidak cuma sekedar apa namanya Zotero, tapi Mendeley, EndNote itu bisa melampirkan dokumen dan nanti terus apa namanya di dalam di melalui aplikasi Zotero itu sekaligus Anda bisa membuka dokumen tersebut, terus Anda bisa membacanya, terus meng-highlight mana kira-kira yang apa namanya penting tersebut. Nah, itu Zotero seperti itu. Saya rasa di Mendeley juga sama seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Edi menunjukkan cara Anda untuk apa namanya memasukkan referensi itu secara manual, saya akan menunjukkan cara Anda bisa memasukkan referensi secara otomatis. Tapi walaupun nanti harus diedit ya, tapi tetap ini bisa otomatis. Contoh, kita sekarang mungkin buka apa namanya Google Scholar dulu. Namanya Google Scholar. Google Scholar. Nah, itu. Oke. Nah, atau kalau tidak Google Scholar, kita coba ya ini pakai dasar saja Google Scholar. Ini umpamanya ini ya. Pak Ada Nazil, oke. yang screennya Google Scholar belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Nah, mungkin bisa apa namanya di stop dulu yang tampilan ini, terus kemudian Sip. di share lagi yang screen, pilihan yang Sip. screen. Siap, siap, siap. Nah, Nah, nih saya screen dulu. Masih Zotero ya. Nah, ini saya sekarang screen. Share. Ya, sudah kelihatan? ya udah. Nah, Ya, sip. Nah, ini umpamanya ini Google Scholar. Kita buka Google Scholar. Nah, ini apa namanya? Umpamanya ini enhancing students entrepreneurial skill. Nah, kita klik aja di sini ke artikelnya. Umpamanya Anda menemukan ini artikel ini. Nah, aduh, lola ini. Nah, oh, nggak bisa dibuka ini. Nah, kalau ini, umpamanya ini students perception. Nah, bisa. Nah, ini umpamanya. Student perception on school counselor and counseling bla 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 bla. Nah, ini kan. Ini apa namanya sudah ada ini dari websitenya langsung, jurnalnya langsung dan seterusnya. Nah, bagaimana Anda bisa secara otomatis mentransfer apa namanya data metadata dari artikel ini untuk nanti bisa dimasukkan ke Zotero atau yang lainnya? Nah, ini biasanya nanti Anda bisa ini apa namanya export ya, ini ada export reference. S-nya apa? Kalau menggunakan Zotero, maka Anda harus ganti ini. Nah, ini menjadi nah, apa namanya? Bisa sebagai RIS. RIS itu nanti bisa terbaca. Ini adalah ekstensi file ekstensi yang bisa dibaca oleh EndNote, Reference Manager, dan ProSite. Kalau Mendeley pakai apa Pak biasanya? RIS juga Pak? ya. Ya, RIS juga. Jadi ingat kawan-kawan kalau nanti Anda mau apa namanya mentransfer, mengekspor metadata dari artikel ini, maka nanti ada pilihannya adalah RIS. Ya. Setelah RIS, maka nanti ada export references. Ini berarti Anda download, ya, referensinya Anda download. Nggak mau download ini. Nah, saya download di sini.
Eh, Enggak saya download ini ya. Oke, bentar. Saya tak kembali ke Google Scholar aja. Ini, oke, kita nah ini. Nah, harus sudah. Kita taruh di sini aja. Ini. Nah, ini pokoknya. Nah, ini sini kita pakai page-nya Google Scholar aja kalau gitu. Nah, di sini ada student perception on school counselor bla 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 ini judulnya. Nah, ini ada site di sini ya. APA, ada klik. Nah, ini nanti ada pilihan big text, endnote, refman, refbook dan sebagainya. Pokoknya ada klik ref. Nah, ini berarti itu. Nah, untuk endnote saja. Nah, ini RIS ya. Jadi ini file ekstensinya adalah RIS, Anda bisa lihat ya. RIS di sini. Nah, maka Anda tinggal save. Saya save di download saja dulu biar gampang nyarinya. Anda save di sini RIS-nya, file RIS. Kita pastikan bahwa file RIS sudah ada di dalam download Anda. Sudah ada ini Scholar RIS. Dan nanti Anda buka Zotero. Ya, di Zotero ini terus nanti ada tinggal import. Ya, nah di sini ada pilihan BibTeX, RIS, Zotero dan seterusnya. Ada Mendeley juga bisa. Jadi mengimport metadata antar tools juga bisa. Seperti di sini pakai Zotero ketika mau mengimport data dari Mendeley juga bisa. Mau mengimport data dari ekstensi yang lain juga bisa. Nah, ini fleksibel. Jadi Anda menggunakan dua-duanya Mendeley sama Zotero, Anda bisa mengimport file metadatanya dari Mendeley ke Zotero. Nah, ini saya tadi dari Google Scholar ya, Anda sudah melihat tadi dari Google Scholar dengan file ekstensi RIS di sini ada. Terus Anda klik next. Nah, dari next, Anda cari dari dokumen Anda tadi, kita tahu ada di download Scholar di sini, saya klik, terus saya open. Kita import. Nah, ini langsung dadah. Nah, ini langsung sudah ada di sini semua, ya. Jadi ini langsung sudah di sini masuk ke jurnal artikel sudah ada, judulnya sudah ada, dan seterusnya. Nah, kira-kira teman-teman di sini dari metadata ini kira-kira yang belum sempurna apa ya? Ayo, karena pertanyaan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau Pak Edi, kira-kira ini yang salah yang mana ini dari data ini yang perlu kita edit terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau coba untuk berbicara? Jurnalnya, ini titelnya sudah ada, ini autornya sudah ada, ya. Terus ini publikasinya atau nama jurnalnya sudah ada, volume dan sebagainya sudah ada. Kira-kira yang salah di mana ini kira-kira yang perlu kita betulkan? Kalau menggunakan standar APA. Ayo kawan-kawan semuanya. Ada yang bisa menebak kira-kira salahnya di mana? Satu, dua, tiga. Nggak ada yang bisa menebak ini. Kira-kira yang mana ini? Kira-kira yang perlu kita edit terlebih dahulu. Nah, aduh, belum ada jawaban. Gimana Pak Edi? Yang salah mana ini Pak Edi? Mana ya? Ini tadi kan sudah dikasih kisi-kisi oleh Pak Edi tadi yang bagaimana seharusnya citasi APA tadi. Nah, kira-kira dari metadata ini yang perlu kita sesuaikan yang mana ini? Karena walaupun secara otomatis secara muncul, tapi masih ada yang perlu kita edit sesuai dengan standar APA.
Oke, kita coba. Kita pakai apa namanya? Kita nyontek sekarang standar FBA. Kalau tadi belum apa namanya? Belum hafal FBA. Di chat room ada yang jawab. Oh, sudah ada chat room. Oke. Mana tadi yang chat? Chat. Nah, Ada yang tanya juga nih. nah, judulnya perlu diedit. Oke, Zotero bisa diinstal di tab, Pak. Oh, bisa. Ini bisa diinstal. Ya, sama seperti Mendeley. Ya, bisa diinstal. Oke, di komputer Anda bisa, terus nanti diinstal di ekstensi di apa namanya Word Microsoft Office Anda juga bisa. Itu saya jawab dulu. Judulnya perlu diedit. Nah, betul sekali. Ya, jadi judulnya perlu diedit. Kenapa judulnya diedit? Ini kita karena mengikuti apa namanya APA style. Ya, APA style itu seperti apa? Nah, kita bahas lagi ini APA style sambil tadi melengkapi dari apa namanya yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi. Saya merekomendasikan ini website ini. Saya sudah tulis di kolom chat OWL Purdu. Ini apa namanya memberikan website yang memberikan panduan tentang APA style yang cukup komprehensif apa namanya bagi kita semuanya. Nah ini APA Style 7 Edition karena ini yang terbaru 7 Edition, belum ada 8 Edition, belum ada, tapi yang terbaru yang terakhir adalah 7 Edition. Ya. Terus kita langsung aja APA Formatting and Style Guide kita lihat. Pokoknya ini nanti ada ini legal referensi seperti apa, footnote dan appendixes itu aturannya seperti apa, number and statistic itu nanti aturannya seperti apa, heading pun ada aturannya kalau ada di APA. Ketika Anda nanti ada membuat judul, subjudul itu nanti heading ada apa namanya aturannya. Terus table and figures, umpamanya Anda ada tabelnya, ada gambarnya, itu juga ada aturan-aturan. Nah, ini Anda bisa apa namanya? Anda bisa explore sendiri gitu, ya tentang APA. Ya ini basic rules ya. Kita tentang reference list dan tentang basic rules dulu. Ya. Basic rules seperti apa? Nah, ini nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita coba sebenarnya ini juga lebih canggih lagi karena Anda sekarang juga bisa meng-cite secara otomatis di sini menggunakan OWL Purdu ini. Ya, jadi ini juga bisa membantu Anda untuk meng-cite secara otomatis, tinggal Anda memasukkan apa namanya keywordnya. Ya, jadi seperti itu. Namanya jurnal artikel, ya. Namanya tadi jurnal artikel kita coba cari di sini. Tadi yang sudah tadi saja kita ketemuan, copy aja, masukkan ke sini judulnya, ya, cite. Ya, nah ini dia tidak bisa menemukan karena memang database dia terbatas hanya pada apa namanya jurnal yang sudah internationally acclaimed atau jurnal yang terkenal saja, ada seperti G-Store dan sebagainya. Jadi ketika kita mengakses ini nggak ketemu. Oke, kita kembali ke sini aja lah. Oke, tadi tentang pertanyaan, judulnya salah ya, judulnya salah. Ya, terus judulnya salah, kita cari di mana? Nah, nih. Reference list in periodical basic form. Ya. Anda bisa lihat ini. Ini namanya contohnya adalah jurnal artikel tadi. Artikel in print journal. Nama terakhir, skruton ini nama terakhir, nama belakang, ya. RE nama depan, 96 ini kurung, ini tahunnya. Nah, ini Anda lihat judulnya. The Eclipse of Listening. Ya, judulnya. Yang ada capitalnya yang mana? Yang depan aja kan, yang ada the-nya kan. Sedangkan Eclipse of Listening di sini nggak ada kapital sama sekali. Ya, ya sekali lagi, the eclipse of listening, ini the eclipse-nya, ini yang kapital hanya di kata yang pertama, yang the ini, artikel ini, the. Itu T-nya besar. Tetapi eclipse, E-nya itu tidak kapital. Listening, L-nya juga tidak kapital. Nah, ini adalah aturan APA. Bahwasanya title of the article ini yang besar cukup
atau huruf kapitalnya cukup yang ada di paling depan saja. Seperti kita ketika menulis kalimat, yang huruf besar atau kapital hanya di huruf pertama di kata yang pertama. Setelah itu tidak perlu kapital. Nah, kita kembali ke Zotero. Kira-kira ini title-nya Student Perception. Ini P-nya masih besar, school-nya masih besar, counselor-nya masih besar, counseling masih besar, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi maka ini harus kita edit terlebih dahulu. Nah, berarti tidak boleh besar. Ya. Berarti P-nya kita ganti menjadi kecil karena perception. Terus school counselor kita ganti kecil, C-nya kita ganti kecil, C-nya ini sudah ganti kecil, services kita ganti kecil, P-nya juga, terus secondary school juga. Nah, Konoin, Sub-County, Bomet County, Kenya. Kira-kira harus kecil nggak ini Konoin, Bomet, dan Kenya ini? Ayo. Kira-kira harus kecil nggak? Ayo kawan-kawan semuanya. Kira-kira harus kecil nggak? Ini yang kata-kata Konoin, Bomet, County, dan seterusnya. Apakah harus kecil? Halo? Boleh di kolom chat juga? Tidak karena nama daerah. Nah, betul sekali. Karena ini nama daerah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya proper noun, ya nama daerah, nama orang, nama nama-nama daerah yang spesifik, nama kota, nama desa, dan seterusnya itu proper noun. Nah, maka dia tidak perlu dikecilkan, karena memang kalau nama daerah, proper noun itu nama tempat, nama daerah yang spesifik itu memang harus diawali dengan huruf kapital. Nah, maka ini Konoin Sub-County ini tidak harus dikecilkan. Bomet juga harus dikecilkan, dan Kenya juga harus dikecilkan, karena ini adalah nama tempat yang spesifik. Kenya nama negara, Bomet County ini nama daerah, mungkin kecamatan atau kabupaten, sedangkan Konoin Sub-County ini adalah nama ya desa dan seterusnya. Nah, ini tidak perlu Anda kecilkan. Nah, yang perlu dikecilkan itu tadi student perception, or school, dan seterusnya itu kecil, sedangkan proper noun ini tidak perlu Anda kecilkan seperti itu. Ya. Author ini sudah otomatis, Nyanga ini adalah nama akhir, Naftal M ini adalah nama depan dan nama belakang. Ini sudah betul dan seterusnya. Selain itu, biasanya di beberapa, ini yang belum ada, di beberapa jurnal sebenarnya di APA sebenarnya tidak mewajibkan, tapi di beberapa jurnal itu sebenarnya yang di sini hilang dalam metadata ini, yang perlu ditambahkan itu adalah DOI atau URL, ya, DOI atau URL. Walaupun di sini kalau Anda lihat di sini, ya, jadi ini ya aturannya memang harus ada DOI-nya, ya. Terus ada pages-nya. Sudah ada pages-nya nggak ini? Oh, sudah ada, 461 sampai 464. Yang belum ada berarti volume sudah ada, isu sudah ada, pages sudah ada, date sudah ada. Yang belum ada adalah DOI. Nah, ini ada identifier online yang mana digunakan untuk mengidentifikasi sebagai identitas artikel ini, sehingga nanti ketika Anda klik di DOI ini, maka langsung akan menuju ke halaman artikel tersebut. Nah, ini ternyata di sini belum ada DOI. Nah, bagaimana kita bisa menemukan DOI? Nah, Anda bisa klik di sini, ya. Di sini nanti biasanya di informasi jurnalnya itu sudah ada DOI-nya biasanya. Ya, jadi biasanya sudah ada DOI-nya. Kalau tidak ada DOI, terus gimana kalau tidak ada DOI? Kalau tidak ada DOI, ya, alternatifnya adalah Anda bisa mencantumkan URL-nya, ya, atau link-nya. Nah, ya, jadi jurnal ini tempatnya di mana, maka Anda menggunakan link-nya. Jadi DOI itu adalah identifikasi number yang mana dia diperuntukkan untuk jurnal-jurnal yang sudah terindeks. Artinya apa? Kalau sudah ada DOI-nya, berarti jurnal tersebut atau artikel tersebut itu sudah terindeks.
Sehingga ketika diklik DOI itu, angka-angka itu, maka akan langsung menuju ke rumah jurnal. Nah, itu makanya ada DOI. Ya kalau buku mungkin semacam ISBN atau ISSN, artinya sudah teridentifikasi, ada rumahnya ketika nanti dicari datanya rumahnya di mana sudah ketemu. Nah, ketika ini DOI tidak ada, Anda sudah cari di sini ternyata tidak ada DOI-nya di artikel ini, ya. Di sini tidak ada artikel ini, tidak ada apa namanya DOI-nya, ya. Maka Anda bisa mencantumkan ini apa namanya URL-nya. Maka di sini kita apa namanya copy URL-nya saja. Ya, URL-nya di sini ada URL, ada copy di situ. Sehingga nanti apa? Ketika nanti Anda sudah citasi di paper Anda, maka ketika orang ngeklik rujukan itu, maka nanti langsung akan menuju ke paper Anda. Artinya apa? Paper Anda bukan paper apa ya? Bukan paper fake, bukan paper abal-abal gitu. Memang betul-betul ada rumah. Nah, ini kita coba simpan. Oke. Kita simpan. Oke. Sudah lengkap ini. Setelah itu kita coba buka. Ini kita coba buka baru aja. Umpamanya Anda nulis bla 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 bla, terus Anda ingin memasukkan tadi apa namanya yang ini tadi siapa namanya naftal tadi atau nyanga naftal M ini. Nah, di sini Anda seperti sama tadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Edi, Anda tinggal ke Zotero. Kalau tadi Pak Edi menggunakan Mendeley, Anda tinggal ke Zotero, Anda add ya, edit station. Nah, ini Anda atur dulu ya, biar nanti outputnya sesuai. Nah, ini ada banyak sekali stylenya, mulai dari APA, Chicago, Vancouver dan sebagainya. Nah, kita menggunakan APA yang 7 edition. Nah, ini kita klik OK. Nah, oke. Terus kita cari lagi di sini naftal. Naftal tadi ya penulisnya namanya yang sudah ketemu. Student perception on school counselor, naftal. Kita klik enter. Ya, maka akan langsung otomatis masuk di sini. Oke, sama seperti tadi menggunakan Mendeley. Nah, terus kalau Anda mau memasukkan bibliografinya, maka Anda klik di sini. Bibliografi. Bentar. Sorry. Tadi belum tak enter. Sorry. Oke, sebentar. Saya ulangi. Ketika ini. Oke. Ini tadi naftal. Nah, ini saya masukkan, klik enter. Oke, nah, ini baru kita. Nah, namanya Anda mau menaruh bibliografi di ini, ya referensi. Nah, taruh di bawah referensi, add bibliografi. Nah, ini langsung keluar. Naftal seperti ini. Student perception of school counselor, nah, ini sudah disesuaikan. Ya, terus ini apa namanya, nama jurnalnya sudah langsung italik, langsung miring, dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya, langsung. Nah, ini ternyata kalau menggunakan APA 7, kalau dengan Zotero, URL ini tidak muncul. Ya, URL ternyata tidak muncul. Kita coba ganti menggunakan apa namanya APA ini 6. Oh, ini tidak ada. Oh, ternyata adanya APA 7. Ya. Ternyata itu. Nah, kalau Anda menggunakan DOI, maka nanti DOI akan muncul di sini. Oke. Kita cari yang artikel yang ada DOI-nya kalau begitu. Nah, saya biasanya kalau mencari artikel yang ada DOI-nya, itu biasanya saya tidak menggunakan Google Scholar. Karena Google Scholar itu kan akan mengkurasi semua artikel, entah itu yang terindeks atau tidak. Nah, maka saya biasanya apa namanya tidak menggunakan Google Scholar. Saya menggunakan namanya menggunakan Scopus Journal. Nah, Scopus Abstract and Database. Nah, ini Anda bisa menggunakan Scopus. Secara Terus Anda search di sini, namanya Anda mencari tentang apa ya, education technology,
ini. Oke, ya. Nah, kita nyarinya sebelah. Nah, ini. Scopus. Oh, search. Ya. Konten. Nah, nah. Nah, ini. Pokoknya artikel educational technology. Nanti akan ada banyak hasilnya lah ini. Namanya identification, ini artikel ya, ini open access juga. Evaluation trends from evidence based. Nah, ini kan jurnal artikel. Nah, ini artikel sudah ada DOI-nya. Nah, ini DOI-nya ada di sini. Ya. Terus apa namanya? Ada site di sini. Save export citation to RIS seperti tadi. Anda bisa apa namanya? Save di sini. Lalu kita buka. Anda buka Zotero lagi. Anda di sini import tadi ZRIS next. Nah, ini yang tadi yang terbaru. Next. Finish. Nah, ini sudah langsung. Nah, ini enaknya kalau di zona apa di database yang eh, apa ya? Database yang valid apa ya? Yang saya bahasanya bukan database yang valid, tapi database yang bergengsi, contohnya Scopus itu metadatanya itu sudah rapi. Kalau di Google Scholar tadi Anda bandingkan, di Google Scholar itu metadatanya Anda masih harus mengedit banyak. Tapi kalau Anda menggunakan database seperti Scopus yang memang itu apa namanya sangat terkenal dan memang itu jadi best practice rujukan researcher di dunia, maka metadatanya nanti itu munculnya rapi dan lengkap. Contoh ini jurnal artikel. Anda lihat judulnya sudah rapi, ya besar kecilnya sudah benar, ya identification, evaluasinya sudah kecil, nggak ada kapital, education technology sudah nggak ada kapital dan seterusnya, ya sudah tertata semuanya. Terus di sini apa namanya? Anda lihat DOI-nya sudah terisi, ya DOI-nya sudah terisi. Nah kita coba sekarang site ini menggunakan tadi kita kembali ke Microsoft Word Anda, namanya bla 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 bla, terus apa namanya? Tadi siapa namanya tadi? Penulisnya adalah ini Jun Jun Liu. Nah, terus Anda masukkan sini.
Kita cari Jun. Jun keluar. Saya save dulu di sini. Jun Liu. Nah, ini sebenarnya ini aja. Kita hapus. Saya ingin mencari Jun Liu. Ini saya save dulu di sini. Control save aja. Cari Jun Liu. Kita cari. Add citation. Jun Liu. Oh ini dia. Sorry. Identification evaluation yang 2024. Nah ini Liu et al 2024. Kita enter. Nah ini. Ya, seperti Anda lihat, ini Pak artikel yang baru saja kita download metadatanya yang kita masukkan ke Zotero. Ini Anda lihat sudah rapi ya, nama, tahun, judul dan seterusnya. Nah, ini kalau memang jurnalnya apa namanya, database-nya rapi dan DOI-nya ada, ini langsung sudah ada ini HTTPS-nya. Bedanya ini. Ya. Jadi ini sudah ada HTTPS-nya di sini, DOI-nya sudah langsung ini. Nah, jadi ketika nanti Anda memasukkan DOI ini ke Google, maka langsung akan ketemu papernya. Anda taruh sini. Nah, ini nanti langsung akan mendirect Anda ke papernya tadi. Nah, ya ini langsung ketemu ini tadi. Ya, ini kan Jun Liu tadi. Langsung ketemu. Nah, itu kalau ada DOI-nya seperti itu. Ya, jadi itu manfaat DOI itu apa? Yaitu tadi sebagai identifikasi paper Anda bahwa paper Anda nanti itu bisa di search secara online. Itu manfaat dari DOI. Karena paper Anda sudah punya nomor unik identifikasi secara online. Nah, masalahnya gini, ini cerita saja. Beberapa publikasi jurnal di Indonesia atau mungkin juga di internasional itu ada DOI-nya. Tetapi ketika DOI-nya itu diklik, tapi ternyata itu belum nge-link atau paper Anda itu belum ketemu. Nah, itu biasanya berarti bermasalah di pengelola jurnalnya. Pengelola jurnal yang bertanggung jawab ketika memang paper Anda nanti dipublish secara resmi, maka DOI ini harus bekerja, harus aktif. Kalau namanya DOI-nya itu diklik kok ternyata tidak aktif, berarti ya ada masalah dengan pengelola jurnal. Entah itu memang belum didaftarkan ke ke pendaftaran identifikasi itu, nah atau yang lainnya. Nah itu tentang DOI, pentingnya DOI. Oke, tuh jadi dengan menggunakan Zotero, ya hampir sama sebenarnya dengan Mendeley, tapi saya gunakan Zotero karena untuk laptop saya ini lebih enteng. Tapi kalau untuk yang yang lainnya Mendeley dan terus saya nggak tahu. Maksudnya pengalaman saya kok menggunakan Zotero lebih enteng. Oke, ini tadi ya tentang import secara otomatis dengan menggunakan file ekstensi RIS dan seterusnya. Oke, kita kembali ke OWL. Sekali lagi, mana tadi OWL? Nah, ini dia OWL. Nah, OWL ini bisa Anda gunakan sebagai referensi ketika Anda pengen belajar bagaimana sih citasi yang benar dan seterusnya. Karena nanti ada citasi periodikal itu seperti apa, ini berarti jurnal artikel, books itu seperti apa, electronic sources itu seperti apa, dan seterusnya itu ada aturannya semua. Ya, oke, jadi itu. Terus nanti pamannya tadi pengen mensitasi jurnal artikel, by title, tadi ini semuanya. Identification of evaluation, ini tadi Anda copy coba di sini, Anda masukkan ke OWL sini, ada site. Nah ini langsung keluar di sini. Nah ini kalau enaknya kalau memang jurnalnya itu sudah terindeks Scopus,
atau jurnal yang sudah masuk Elsevier, maka ketika Anda masukkan ke apa namanya OWL ini, ke Purdue ini langsung bisa ketemu. Ya, bisa ketemu. Nah, pokoknya Anda mau nge-site ini Leo tadi, Helion, Leo, ada site, tinggal Anda site seperti ini. Nah, jadi apa namanya? Kita continue. Ya, ya jadi apa namanya? Ini tadi sudah keisi semua. Ya, sudah keisi semuanya. Complete citation. P7 ya sudah langsung ketemu. Nah, tinggal Anda bisa copy citation umpamanya. Ini kalau Anda mau menggunakan, tidak mau repot-repot menginstal apa namanya, tidak mau repot-repot menginstal Zotero atau Mendeley atau yang lainnya, maka Anda bisa menggunakan Purdue ini. Dan nanti bisa Anda langsung copy citation umpamanya. Ya, copy citation-nya. Terus Anda bisa langsung masukkan ke umpamanya sini, punya referensi umpamanya. Nah, sama aja. Nah, ini sama aja. Ya, sudah langsung benar. Ya, sudah langsung sama di OI-nya juga sudah langsung aktif. Seperti itu. Ya, go back tuh. Nah, pokoknya seperti itu. Atau mungkin Anda mau copy in-text station. Nah, itu. Dan sebagainya, copy in-text-nya seperti itu. Anda tidak mau repot-repot menggunakan aplikasi Zotero, dan tinggal Anda pakai ini. Langsung Ctrl V, langsung sudah ketemu. Nah, itu menggunakan tadi apa namanya website ini OWL Purdue sebagai alternatif kalau Anda tidak mau menginstal Zotero dan Mendeley atau reference manager yang lainnya. Itu saja sih mungkin Pak, saya tambahannya sedikit saja. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin saya terlalu bingungi atau apa, saya persilahkan untuk bertanya. Oke. Ya, terima kasih Gus Nazil atas materinya melengkapi apa namanya tadi Mendeley, kemudian ada Zotero begitu ya. Oke, sementara sepertinya nggak ada ya di chatroom, nggak ada, ini juga nggak ada yang present juga gitu ya. Jadi saya pikir sudah cukup lengkap sih tadi itu ya, dari hal yang sifatnya teoritik API style itu seperti apa. Kemudian hal yang sampai teknis ngedit apa namanya metadata di Mendeley maupun di Zotero begitu. Oke, saya pikir itu aja untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di malam hari ini, sehingga bisa dipakai apa yang sudah kita pelajari selama 2 pertemuan ya. Yang pertama terkait sistematika atau membuat outline artikel ilmiah, dan yang kedua ini soal bagaimana bisa merapikan tulisan pakai reference manager dengan mengikuti gaya tulis apa namanya API style begitu, pakai Mendeley dan Zotero begitu ya. Oke, nanti kita akan upayakan rekaman ini bisa diunggah ke channel YouTube secara online begitu ya. Oke, terima kasih Pak Nazil, ada Pak Arif juga, ada teman-teman yang lain dari mahasiswa Prodi TP1, ada yang dari peserta simposium yang kemarin. Saya yakin ini ada gunanya begitu ya, walaupun mungkin juga sekedar mengingatkan karena kita mempelajari ini juga di banyak tempat juga, saya yakin banyak juga begitu ya. Oke, untuk kesempatan berikutnya nanti kita masih punya seri-seri apa namanya workshop juga yang akan kita gagas di pusat kajian kita. Untuk yang kali ini kita sudahi dan Bapak Ibu yang sudah menuliskan apa dari simposium kemarin nanti bisa memperbaiki tulisannya dan kemudian langsung saja bisa disubmit ke jurnal yang sudah tersedia di pengumuman tadi yang kita kirimkan di grup WA tadi itu. Sementara untuk teman-teman mahasiswa yang apa namanya dari internal di UNES untuk bisa memenuhi apa namanya kewajibannya, tugas akhirnya bisa mengikuti menuliskan dengan baik hasil risetnya, kemudian pakai API style begitu ya, dan kalau bisa ya pakai reference manager baik Mendeley maupun Zotero biar lebih sistematis, lebih terjaga, hemat waktu, efisien juga dari sisi waktu, efektif juga gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.